Perkenalkan, aku Shirley dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Tahun ini dipercayakan sebagai Supervisi OMB UMN 2023. Aku Renaldi Michael Yakub, bisa dipanggil Ray. Aku Strategi Communication Angkatan 2020 dan aku tahun ini dipercaya menjadi Ketua OMB UMN 2023. Dan yang terakhir ada aku Airin Zaneta Halim, biasa dipanggil Airin dari Strategi Communication Angkatan 2021. Tahun ini aku dipercayakan sebagai Wakil Ketua dari OMB UMN 2023. Apa nih? Ada sesuatu nih di meja. Tadi nggak ada ini. Apa nih? Ya, kita masuk ke segmen 2, yakni pertanyaan seputar OMB. Oke. Jadi di segmen 2 ini boleh langsung diambil dulu aja. Oh. Ada bolanya. Oh iya. Oh. Ambil satu ya. Ambil satu, oke. Nomor 1. Jadi mungkin dari aku dulu kali ya. Untuk tema OMB UMN 2023 itu sama seperti tagline kami, yaitu tanamkan integritas, bangkitkan solidaritas. Untuk alasannya mungkin bisa dibantu dari yang lain. Oke, mungkin dari aku bantu melengkapi. Jadi temanya kan tadi adalah tanamkan integritas, bangkitkan solidaritas. Kenapa seperti ini? Jadi awalnya berangkat dari masalah bahwa OMB itu kan dari tahun ke tahun kita udah full online nih. Bahkan di OMB tahun lalu tuh kita melaksanakannya secara hybrid. Nah, jadinya para mahasiswa baru ini tuh kayak tertahan gitu untuk mengeluarkan potensi mereka, untuk jujur sama diri sendiri tuh kayak tertahan. Hal ini juga menyebabkan kolaborasi yang dihasilkan terhadap sesama sekitarnya juga jadi kurang maksimal. Untuk itu di OMB UMN tahun ini 2023 kita ingin mengajak para mahasiswa dan peserta semua untuk sama-sama jujur terhadap diri sendiri gitu. Ayo kita sama-sama gali potensi yang ada di dalam diri sendiri sehingga bisa menghasilkan dampak, yaitu berkolaborasi secara maksimal dengan sesama sekitarnya, bisa menunjukkan solidaritas terhadap sekitarnya. Untuk itu tema kita adalah tanamkan integritas, bangkitkan solidaritas gitu. Oke, lanjut ambil bola lagi berarti ya. Lanjut ya. Oke. Nomor 5. Oke, yang membedakan OMB tahun ini sama tahun lalu, pastinya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Tahun lalu tuh kita masih setengah-setengah, masih ada online, masih ada offline, dan akhirnya tahun ini untuk pertama kalinya setelah 3 tahun terakhir kita melaksanakan OMB UMN secara full luar jaringan atau offline. Nah, selain itu juga mungkin yang cukup membedakan pastinya dari konten-konten dan juga hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Karena setiap tahunnya OMB selalu mempersiapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang relevan dengan apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman peserta, di mana mereka akan memasuki tahap baru dalam hidup mereka dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Jadi selain dari rangkaian yang dikemas secara offline, pastinya juga dari konten-konten, penugasan, dan juga nanti agenda-agenda yang akan dilaksanakan di OMB, semuanya sudah kami rancang dengan baik dan juga baru pastinya. Betul banget. Mungkin nambahin dikit, kita kan di tahun ini benar-benar membawa nilai kolaborasi seperti yang aku udah jelaskan tadi nih, kolaborasi, solidaritas. Jadi lewat setiap acara, konten-konten, penugasan, semua yang kita bawakan di OMB tahun ini tuh benar-benar menjunjung nilai kolaborasi banget gitu. Itu salah satu pembeda juga dibandingkan OMB tahun-tahun sebelumnya begitu. Betul sekali. Oke, sekarang mungkin aku ambil nomor 2. Untuk logo OMB sendiri tahun ini kita mengambil kupu-kupu bidadari, dan ini adalah pilihan dari ada kupu-kupu di situ. Ini adalah pilihan dari supervisi kita yang awal mulanya banget memilih kupu-kupu bidadari. Mungkin bisa dibantu dijelaskan kenapa nih kupu-kupu? Baik, jadi akan aku bantu jelaskan kenapa kami memilih kupu-kupu bidadari sebagai logo OMB UMN tahun 2023. Yang pertama, untuk kupu-kupu bidadari sendiri itu memiliki nilai, esensi, perjuangan dan juga pertumbuhan. Nah, dari nilai-nilai tersebut kami mengharapkan untuk mahasiswa baru dapat menerapkan nilai-nilai tersebut. Dan untuk menjadi sebuah kupu-kupu bidadari yang indah dan berkualitas tinggi memerlukan banyak
tahapan-tahapan seperti telur, pupa, kupu-kupu muda, sampai akhirnya nanti para mahasiswa baru atau peserta OMB UMN 2023 dapat menjadi sebuah kupu-kupu dewasa yang memiliki kualitas yang tinggi tentunya. Nah, fun fact-nya, pada kupu-kupu bidadari ini memiliki 4 subspesies yang dapat mewakili keempat fakultas yang ada di Universitas Multimedia Nusantara. 4. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Aku sebagai supervisi belum atau hampir gak pernah merasakan ada rintangan sih yang terlalu gimana-gimana gitu. Mungkin dari yang Airin atau nggak dari Ray mungkin ada. Oke, kalau dari aku pribadi sih tentunya ada. Karena seperti yang telah kita sebutkan tadi, OMB sebelumnya kan dilaksanakannya secara online maupun tahun lalu di OMB 2022 tuh masih hybrid gitu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama di OMB 2023 ini dilaksanakannya secara full offline. Jadi seperti rangkaian persiapan, ada latihan, tutor dan lain-lain itu harus menyesuaikan aja gitu. Karena kita udah lama juga nih nggak offline gitu sih mungkin. Ada lagi mungkin? Aku ada. Jadi tahun ini salah satu challenge utama bagi kita para panitia itu sebenarnya jumlah dari peserta nanti di hari H. Jadi udah ada gambaran lah total kira-kira bakal berapa banyak nih peserta kita di hari H, dan itu merupakan challenge juga karena bertambahnya luar biasa banyak. Ya puji Tuhan sih emang UMN setiap tahunnya terus bertumbuh, selalu pesat sekali, banyak banget teman-teman yang mahasiswa baru yang masuk setiap tahunnya. Tapi untuk yang tahun ini cukup lompatnya tinggi, jadi itu sebenarnya salah satu challenge bagi kita gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan disebut sebuah tantangan, aku mungkin lebih menganggap ini sebuah motivasi ya, karena semakin banyak nih teman-teman peserta kita, semakin banyak juga customer kita, jadi membuat kita para panitia tuh lebih semangat dan gak sabar aja sih untuk nyambut teman-teman mahasiswa baru di hari H nanti. Itu aja sih dari aku. Oke, next ya. 6 atau 9 ya? 6 ya? 6. Wah ini kayaknya emang jodohnya aku dapet ini sih ya. Baru Korea magang. Iya. Jadi semester ini tuh aku magang terus sebagai ketua OMP, dan juga ada kepercayaan juga dipercaya untuk organisasi lain juga sebagai ketua. Dan apa ya, tahun ini aku benar-benar merasa tema kita itu masuk banget ke aku terkait kolaborasi, terus sinergi. Pokoknya kerjasama itu menurut aku salah satu kunci utama kenapa aku bisa survive di semester ini sih. Jadi nggak bisa dipungkiri, magang ditambah dengan hal-hal itu tuh cukup banyak banget yang harus diurusin. Tapi puji Tuhannya dapet tim yang sangat amat solid, dengan magang juga yang dari teman-teman magangnya juga semuanya saling support. Jadi menurut aku sih kunci kenapa aku bisa survive, aku bisa menjalankan semua ini dengan baik, gara-gara dari timnya yang luar biasa sih. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain selama perkuliahan ada yang... Oke, mungkin kalau dari aku dan Shirley ini kan kita lebih sibuk ke perkuliahan dan organisasi. Kalau dari aku sendiri pasti akan banyak masa-masa yang emang lagi semuanya lagi rame gitu ya, banyak tugas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada tugas-tugas atau apapun itu dari perkuliahan dikerjakannya langsung, kalau bisa ya di 8 to 5 itu gitu, di jam perkuliahan kan. Kalau di UMN di jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi aku usahakan untuk mengejar semuanya, menyelesaikan kalau bisa di jam mata kuliahnya langsung aku beresin gitu. Jadi ketika udah mulai jam 5 sore baru masuk nih ke rapat organisasi lah, ngurusin ini itu. Jadi pembagian yang jelas gitu antara perkuliahan dan organisasi supaya aku bisa tetap fokus kedua-duanya dan anti prokrastinasi juga sih, jadinya sama-sama beres gitu, dua-duanya aman. Gitu mungkin. Bener banget. Nah kalau dari aku sendiri, aku juga setuju banget sama yang tadi Erin bilang. Tapi kalau aku pribadi mungkin lebih ke, aku tuh biasa suka buat kayak to-do list gitu loh teman-teman. Jadi setelah apa aku tulis-tulisin to-do list aku, jadi aku tahu prioritas aku tuh hari ini harus kerjaan apa dulu, besok harus kerjaan apa dulu. Nah nanti pulang kuliah ada rapat apa. Jadinya jadi lebih terorganisir gitu sih. Nomor 3.
Oke, untuk peserta nyiapin apa aja tentunya ada beberapa barang yang harus teman-teman peserta siapkan. Seperti ada seragam juga nih, baju apa sih yang harus dipakai di hari 1, di hari 2. Lalu barang-barang, lalu seperti botol minum, tempat makan. Dan juga ada beberapa penugasan yang emang berguna selama rangkaian. Dan bisa dicek lebih lanjut di Instagram OMB UMN maupun di websitenya langsung. Selain itu mungkin ada teman apa lagi nih? Aku, pastinya nggak cuma barang-barang yang perlu dipersiapkan, pastinya dari diri sendiri tuh harus siap banget. Mulai dari jaga kesehatan, pertahankan semangatnya, dan yang pasti siapin diri kalian untuk benar-benar ready untuk belajar, siap untuk mengalami perubahan juga. Dan karena transformasi dari siswa ke mahasiswa itu juga perlu banget preparation yang sangat matang dari kalian sendiri masing-masing individunya. Itu aja sih dari kita. Betul. Ambil ya. Nih. Nomor 7. Tempat favorit ya. Mungkin dari aku dulu, mungkin karena aku tahun ini menjabat sebagai BEM juga, jadinya tempat favorit aku nih di ruang BEM. Karena kayaknya kalau misalnya aku ke kampus tuh nggak pernah deh nggak ke ruang BEM gitu, karena di situ kita bisa ketemu sama teman-teman BEM aku, rekan-rekan kerja, dan juga di sana tempatnya nyaman dan cukup baik untuk bekerja. Kadang kan mau kerjain tugas ataupun urusan organisasi kerjanya di situ. Dan ada sebenarnya tempat favorit lain sih, yaitu perpustakaan di UMN di gedung B lantai 1 dan lantai 2. Nah, kenapa aku memilih perpustakaan sebagai tempat favorit aku? Karena di situ kita bisa belajar dan juga bisa mengerjakan tugas dengan sangat amat kondusif, teman-teman. Dan untuk koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan UMN juga sangat lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh terkait untuk pembelajaran, bisa di perpustakaan UMN. Oke, kalau dari aku sebenarnya seluruh area di UMN adalah tempat favorit sih, apalagi gedung C dan gedung D. Pasti ultimate yang pernah ke kampus ke UMN relate, karena emang semua tempatnya tuh estetik banget, apalagi kalau udah jam-jam golden hour itu cantik sekali, terus juga lorong-lorongnya adem. Tapi kalau ditanya tempat yang paling sering aku kunjungi, tempat yang paling PW bagi aku, ini mungkin tetanggaan nih sama teman-teman UMN TV, itu ada di lantai 6, itu di ruang Ultimax. Karena mungkin teman-teman UMN TV juga pasti relate, view-nya bagus banget sih. Emang kita bisa ngeliatin jalan di depan UMN, terus juga kalau sore-sore itu vibes-nya enak banget untuk kayak sambil ngopi, sambil dengerin lagu-lagu senja. Pokoknya enak banget lah. Oke, kalau dari aku mungkin di kantin sih ya. Kantin bisa buat ya kayak WFC gitu lah, work from kantin ya. Jadi bisa sekalian nugas, sekalian ngisi perut juga gitu. Dan banyak tempat duduknya nyaman-nyaman, oke-oke sih. Mau yang sepi di ujung-ujung bisa, mau yang rame bareng teman-teman pun bisa gitu. Jadi aku kantin sih. Kayaknya ada yang ngeganjel deh. Wih, apa nih? Apa nih? Ada pernah, gak pernah. Oke, next masuk ke segmen 3. Kita akan main games pernah atau gak pernah. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Set, boleh. Pertama, pernah gak pernah pas dulu ikut OMB pengen banget jadi panitia OMB? 3, 2, 1. Pernah. Aku pernah. Aku tidak. Coba lo cerita. Coba deh, Shelly boleh deh. Aku dulu pernah pas jadi maba tuh pengen banget ikut OMB, karena aku tuh melihat kakak PSI ku tuh bener-bener sangat merangkul, sangat welcome banget gitu. Jadi iya, jadi pengennya tuh karena pengen meneruskan. Pengen sama kan? Iya, pengen mewarisi kakak PSI aku. Jadi kayak nanti kalau jadi panitia OMB pengen seperti dia gitu. Iya, sama. Aku juga sangat terbantu banyak juga oleh kakak PIC aku, waktu itu namanya Ceta. Jadi aku juga pengen gitu, nanti aku jadi PIC yang membantu peserta di tahun berikutnya gitu sih. Beda nih, iya. beda nih. Kenapa nih, Pak? Entah kenapa dulu tuh pas aku jadi peserta OMB tuh kayak nggak ada kepikiran aja kayak pengen banget jadi panitia, pengen banget tergabung lagi deh kesini situ, tapi enggak sih sebenarnya. Sempet ada kepikiran, pokoknya di awal tahun pertama kuliah tuh pengen banget bergabung ke kepanitiaan atau organisasi, tapi saat itu belum tahu mau apa. Yang pasti aku udah tahu aku tuh mau divisi acara, tapi belum tahu mau yang mana. Terus sempet pas semua pada oprek ngeliat riset, lihat yang tahun-tahun lalunya lagi, dan
berdasarkan hasil penelitian aku kayaknya emang OMB yang worth it untuk dicoba di tahun pertama. Nah justru pas udah tahun pertama jadi panitia langsung tahu oke, aku mau 3 tahun ada di sini. Makanya here I am di tahun ketiga OMB. Begitu. Kita langsung next question aja gimana nih? Boleh lagi nih. Pernah nggak pernah pas dulu ikut OMB terharu banget sama penampilan di persembahan panitia? 3, 2, 1. Pernah. Ya, saya Tapi tidak pernah lagi. enggak sih, kalau aku bukan terharu karena dulu agaknya kita online, jadi nggak gitu loh, nyadar. Tapi yang aku ingat ya teman-teman dari panitianya tuh semua ngapalin gerakan lagu, terus ya udah rekam di rumah masing-masing dan ditampilin pas penutupan hari terakhir OMB kita gitu. Dan wow aja gitu, walaupun di saat pandemi online tapi tetap mempersiapkan penampilan tertentu untuk kita gitu sih. Bagus gitu. Ya aku juga setuju banget karena yang aku tahu nih dulu pas kita online kan yang di share screen itu. Iya, betul. Tapi yang aku salut itu seluruh panitia tuh kayak benar-benar nari, benar-benar ya udah kasih persembahan ke kita sebagai peserta dulu. Gitu sih, keren banget. Oh, kalau aku nggak pernah, mungkin nggak pernah terharunya sih ya. Kalau terharu itu baru berasa terharu yang kayak mau nangis itu pas udah jadi panitia. Tapi pas jadi peserta itu lebih ke kagum aja sih. Entah kenapa persembahan panitia pas aku jadi peserta itu malah ngebuat aku jadi semakin nggak sabar untuk pengen cepet-cepet kuliah, pengen cepet-cepet jadi mahasiswa, pengen cepet-cepet gabung ke organisasi, kepanitiaan. Jadi bukan terharu tapi sekali lagi lebih ke membuat diri semangat aja sih. Jadi makanya nggak pernah. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah pas dulu ikut OMB ngerjain penugasannya bareng teman sekelompok sampai hampir pagi? Oke. 3, 2, 1. Gak pernah. Nggak pernah. Oke. Aku nggak pernah jujur, sering ya denger kayak ngerjain tugas sampai begadang gitu-gitu, tapi bersyukurnya puji Tuhannya pas jadi peserta itu dapat kelompoknya yang benar-benar menganggap semua penugasan ini adalah hal yang serius, menganggap ini adalah tanggung jawab kita. Jadi semuanya sadar aja bahwa ini adalah hal yang harus dikerjakan. Terus juga pembagian tugas di kelompok aku saat itu sih bener-bener baik, sangat lancar. Bahkan kita tuh nggak nyampe lewat jam 12 malam. Kalau nggak salah tuh di sekitar jam 10 atau jam 11 kelompok aku udah selesai ngerjain semua penugasannya. Jadi nggak pernah sampai begadang. Jadi mungkin itu ya kuncinya untuk teman-teman yang mungkin nanti bakal jadi peserta OMB. Ingat kalian tuh ngerjain tugas nggak cuma sendirian, kalian punya tim. Jadi gunakan tim itu dengan baik. Ingat kolaborasi itu penting. Kalau dari teman-teman gimana? Sama. Aku pun dulu kan kita masih full online. Jadi ya udah pembagian tugas itu langsung gitu, karena kalau ada urusan desain langsung dibantu sama teman-teman di jurusan DKV. Bener banget. Atau apa itu, jadi kayak udah jelas pembagian tugas dari awalnya, jadi pas pengerjaan juga cepat dan nggak perlu sampai malam gitu. Jadi kita kalau tidur malam pun ya udah sambil ngobrol, bonding dan yang lain-lain gitu sih. Aku dulu gitu. Benar. Nah kalau di aku nih, kakak PSC aku tuh kayak selalu temenin kita gitu loh. sama. Entah kita mau ada Zoom atau Google Meet, dulu kan zaman-zaman online tuh. Jadinya kayak kakak PSC-nya temenin kita, dan kakak PSC-nya tuh selalu ingetin untuk jangan tidur malam-malam. Dan udah ya tok sampai sini aja sampai jam 10 malam gitu. Itu sih, jadi kayak nggak pernah sampai pagi. Time management penting sih teman-teman. Betul. Itu aja. Kita lanjut. Pernah nggak pernah selama jadi panitia OMB hangout bareng teman-teman sekelompok? Hangout. Hangout. Oke. 3, 2, 1. Sudah pasti. Sudah pasti. Pasti banget. Gak mungkin sih. Gak mungkin enggak sih. Kalau dari teman-teman kan ini tahun kedua ya, tahun Iya. pertama jadi PIC gimana? Iya, tahun lalu tuh dulu kita PIC Tixna ya disebutnya, dan kebetulan aku dan Sherry tuh satu row gitu atau kayak satu kelompok lah ya, deketan gitu nomor kelompok kita pas jadi PIC. Jadi setiap kali ada latihan apapun itu, ya udah pulangnya jalan kemana atau ya udah cari makan apapun itu ada aja gitu hangoutnya. Bahkan di luar latihan OMB pun ya udah kita janjian main yuk atau apa ya ketemuan. Jadi emang nambah teman dari OMB ini gitu sih. Dan kalau dari aku bahkan nggak cuma satu kelompok tapi kayak antar Iya. divisi, Yes. kelompok yang lain juga kayak kita tuh Temen-temennya. seru bonding emang sekeluarga itu teman-teman. Betul. Iya. Kalau aku kan tahun ketiga, ini tahun ketiga. Aku tahun pertama itu pas panitianya online, jadi mungkin emang gak gitu berasa hangoutnya. Iya. Paling hangoutnya di Zoom aja, jadi ngobrol-ngobrol, main-main, makan bareng tuh di Zoom, jadi gak gitu berasa. Tapi mulai berasa banget tuh di tahun kedua. Tahun lalu aku divisi acara Darana namanya. Itu setiap abis rapat kita tuh selalu selesai itu malam di jam 9, jam 10-an. Setelah rapat tuh selalu nongkrong di depan UMN, di Damen tuh gelar tikar, makan bakso, ketoprak. Pernah ada satu hari malah
kita lagi pada capek semua nongkrong di Damen, ketiduran di bawah rembulan itu adalah salah satu yang memorable sekali. Selain itu juga kita ada beberapa juga pas untuk mengakrabkan sesama panitia, kita ada makrab, itu nginep keluar, ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Kita tahun ini juga teman-teman BPH Koor juga sempat main-main, jadi pastinya ada. Kalau di OMB itu kalau kerja harus kerja serius, harus kerja profesional, tapi kalau have fun harus benar-benar have fun. Jadi begitu. Jadi pasti pernah nongkrong. Oke, lanjut deh pertanyaan berikutnya. Pernah nggak pernah selama jadi panitia OMB antusias sama semangat panitianya? Oke. 3, 2, 1. Sudah pasti pernah. Ini sudah pasti pernah. Sudah pasti juga. Dan mungkin tahun ini yang paling benar-benar berasa. Jadi dari aku, Shirley dan Airin sama-sama berada pengurus harian, dan tahun ini kita selalu kaget sih dengan semangat teman-teman panitia. Mungkin karena tahun pertama sekian lama akhirnya benar-benar full offline, semangat panitianya lagi sangat berapi-api. Jadi kita yang mungkin lagi agak capek ngelihat semangat teman-teman panitia yang lain langsung kayak oke, kita harus lebih semangat lagi. Iya, jadi termotivasi juga. pasti pernah. Sama setuju. Kalau harapan, pokoknya harapan dari kami bertiga dan 400 panitia yang bertugas di OMB nanti, pastinya kami berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, terus semuanya meriah. Teman-teman peserta juga pastinya bisa bersenang-senang dan juga sambil belajar tentunya bersama-sama dengan kita. Dan yang pasti juga kami berharap OMB bisa menjadi gerbang utama, gerbang pertama teman-teman melalui perubahan dari siswa ke mahasiswa. Kalau dari teman-teman ada nggak nih harapan yang lain? Dari aku harapannya pastinya setiap peserta bisa benar-benar mengenal terkait lingkungan kampus melalui OMB ini. Seperti yang tadi Korea bilang kan, OMB ini merupakan gerbang pertama, gerbang utama juga bagi para mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus. Jadi terkait nanti dunia perkuliahan seperti apa sih, apa aja yang dibutuhkan, dan hal-hal lainnya bisa mereka benar-benar pahami lewat OMB ini gitu. Jadi benar-benar berguna maksimal bagi teman-teman OMB, bagi teman-teman peserta. Oke, dari aku mungkin untuk teman-teman peserta lebih bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah diterapkan di OMB 2023 ke kehidupan perkuliahan teman-teman. Yes. Oke, itu menyambung pesan juga, jadi yang nggak cuma tentang menanamkan nilai-nilainya, tapi juga jangan lupa kalian sudah menjadi mahasiswa yang tandanya udah nggak bisa lagi menjadi tidak dewasa, masih bergantung pada orang lain. Jadi pesan dari kami sih, selamat datang ya di dunia yang baru, selamat datang di fase baru di kehidupan kalian. Jadi jangan lupa untuk benar-benar menunjukkan identitas kalian sebagai seorang mahasiswa. Dari aku juga nambahin pesannya, nanti sampai bertemu juga berarti di OMB tahun ini. Untuk teman-teman peserta nanti, semoga OMB tahun ini benar-benar bisa bermanfaat maksimal bagi teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti dengan baik, jadi mempersiapkan diri dengan maksimal juga. Sampai bertemu di OMB tahun ini. Itu aja untuk BOM Bincang Orientasi Mahasiswa Baru hari ini. Thank you buat semua Ultimates yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir ini. Kalau gitu, Aku Shirley. Aku Ray. dan aku Airin Pamit undur diri. Sampai jumpa di BOM tahun selanjutnya. Dadah. OMBUMN 2023, tanamkan integritas, bangkitkan solidaritas.